Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi belajar HTML kita. Di materi kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan CSS untuk memudahkan kita dalam mendesain dokumen HTML. Jadi CSS ini merupakan bahasa tersendiri yang digunakan untuk mendesain sebuah dokumen HTML. Ya, ada banyak sekali manfaat dari CSS-nya. Ada dua cara penulisan CSS. Yang pertama menggunakan inline style sheet, jadi langsung di tag-nya. Kemudian linked style sheet, kalau ini filenya dipisah. Jadi nanti ada file ekstensi CSS, di sana kita tulis kode-kode CSS-nya, baru kemudian filenya kita linkkan dengan dokumen HTML milik kita. Oke, kita langsung coba saja. Silakan teman-teman buka folder belajar HTML kita. Kemudian sini silakan buat folder baru namanya materi 2. Kemudian seperti biasa kita menggunakan VS Code. Ya. Open folder, buka project materi 2. Oke. Kita buat file namanya latihan 1 ya. Ini latihan 1_CSS. Sini kita buat file namanya latihan 1_CSS.html. Oke, kemudian kita ketik kode HTML-nya. Ingat ya, pakai autocomplete ya. Biasakan menggunakan autocomplete. Cukup tanda seru saja, enter. Titelnya saya buat belajar CSS. Kemudian di bagian bodinya kita menggunakan tag P. Di sini kita tulis Universitas Dinamika Bangsa. Oke, simpan. Kita coba dulu tampilkan. Oke, maka tampil seperti ini ya, seperti biasa. Oke, kodenya saya besarin dulu. Oke. Jadi tag P ini biasanya kita gunakan untuk membuat paragraf ya, paragraf. Nah, kita bisa memberikan warna tanpa menggunakan tag font. Jadi di latihan sebelumnya kan kita menggunakan tag font untuk memberi warna. Nah, ini sebenarnya tidak digunakan, cara ini tidak dipakai lagi di HTML5 ya, HTML baru. Tapi cara yang direkomendasikan itu adalah menggunakan tag style. Tag style. Kemudian, nah di sini baru kita tulis kode CSS-nya. Color, misalnya blue. Kemudian font weight bold. Oke, simpan. Kita lihat dulu tampilannya. Refresh. Maka sudah jadi nih. Warnanya biru, kemudian dia bold, tebal ya. Sekarang kita bahas kodenya. Untuk mendefinisikan, ini kode CSS ya, ini kode CSS. Nah, untuk mendefinisikan CSS di dalam tag HTML, kita menggunakan namanya style. Ya, namanya style. Kemudian diapit dengan kutip 2, baru di dalamnya kita tuliskan kode CSS. Kode CSS itu gampang ya, terdiri dari properti dan value. Ya, propertinya color, nilainya adalah biru. Nilai ini seperti biasa ya, boleh biru warna dalam bahasa Inggris, boleh dalam hexa. Kalau propertinya lebih dari 1, dipisahkan dengan titik koma. Ya, pisahkan dengan titik koma. Kita ada 2 nih. Pertama color blue, kemudian yang kedua font weight-nya bold. Ya, font weight-nya bold. Nah, kalau kita menggunakan cara yang seperti ini, kalau kita mau nulis lagi, P lagi, seperti ini, saya tulis nih, maju bersama mencerdaskan bangsa. Berarti kalau kita mau efek yang sama, kan kita bisa copy nih. Kita bisa copy, pastekan, begini ya. Maka kedua-duanya akan kena efek yang sama, seperti ini. Nah, cara ini kurang begitu efektif
Ya, ada cara berikutnya, yaitu penulisannya menggunakan inline style juga tapi embed ya. Kita buat file baru, namanya latihan2_css.html. Ini teman-teman copy saja, copy, buka, tutup ya. Oke, biasakan yang dibuka itu hanya yang kita kerjakan ya, dokumen yang kita kerjakan saja yang dibuka. Kemudian kita cari nih latihan 2 nya, kita jalankan. Ini kan tampilannya sama. Nah, di sini di latihan 2 ini perhatikan baik-baik, latihan 2 ya, bukan latihan 1. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Kalau kita simpan, tampilkan seperti biasa nih. Tampilnya seperti biasa. Nah, kita bisa definisikan CSS-nya di sini. Standarnya di sini ya. Style. Boleh dari tempat lain, boleh. Ya, silakan. Di sini juga boleh. Yang penting ada style buka dan ada style tutup. Ya, ini style buka, ini style tutup. Kemudian P, tab P maksudnya. Artinya semua P itu akan warnanya biru. Ya, warnanya berubah jadi biru. Tadi sama font weight-nya jadi bold. Ini. Jadi kita cukup nulis kode CSS-nya satu kali saja kalau menggunakan embedded style. Ya. Jadi cukup satu kali saja, maka semua yang menggunakan tag P itu akan kena efek sebagaimana yang kita definisikan di stylenya. Ya, cara ini tentu lebih gampang. Ya, cara ini tentu lebih gampang. Kemudian kita lanjutkan dengan ini ya, cara penulisan menggunakan linked style. Cara penulisan menggunakan linked style ini yaitu dengan kita buat file khusus namanya style.css ya. Oke, kita praktekkan saja. Oke, di sini kita buat file misalnya namanya style.css. Nah, di file ini baru kita tulis sama. Copy paste saja yang tadi juga tidak apa. P-nya saja ya. P kita pastekan di sini. Nanti di sini kita tidak perlu, kita tidak perlu ini. Nah, kita tulis link rel. Lupa saya. Oke, selanjutnya kita tinggal ketik link.2css. Ini ada di bagian bawah ya. Ini link CSS yang ini. Klik saja, otomatis nanti muncul seperti ini. Ya, udah langsung simpan karena udah kebetulan namanya udah bener. Nah, maksudnya di sini adalah style sheet-nya ini itu adanya di style.css. Jadi kan kita udah buat file namanya style.css ini. Ya. Maka hasilnya sama. Kalau kita refresh hasilnya sama. Kalau misalnya warnanya saya ganti di sini jadi pink misalnya, maka di sini juga berubah jadi pink. Ya. Jadi dia memisahkan antara ini kode HTML, khusus kode HTML, kode CSS-nya itu berada di file lain. Ya, ekstensinya .css. Oke, itu untuk penulisan linked style. Kemudian ada banyak contoh, nanti silakan teman-teman lihat di w3school.com css_syntax ya. Sini ada banyak sekali contoh sintak dari CSS. Nih ya, icon misalnya, kita mau ganti warna dan sebagainya juga bisa. Berikutnya kita masuk ke pembahasan selektor ya. Ada dua selektor, ada selektor ID dan class. Kita contohkan langsung saja. Silakan buat file namanya latihan5_css. Silakan buat file latihan5_css.html. Ya, kemudian tulis seperti biasa dokumen HTML.
Kita tulis judulnya belajar selektor. Kemudian kita lihat lagi selektornya menggunakan judul ya, P. Oke. P, kemudian kelas, judul, tutup, kemudian tulis Universitas Dinamika Bangsa. Oke, kemudian kita jalankan filenya seperti ini. Nah, sekarang kita akan kasih efek, tapi bukan di P-nya, tapi di kelas judul. Ya. Kita buat style. Style ini boleh seperti ini ya, boleh ada tipenya juga. Oke. Kemudian tadi ya, kalau kelas itu aliasnya adalah titik judul, buka kurawal, tutup kurawal, seperti ini. Nah, kemudian saya tinggal tulis misalnya color green misalnya. Oke, kita refresh. Sekarang warnanya berubah jadi hijau. Nah, menggunakan selektor, jadi kita tidak perlu semua P kita kasih warna. Jadi bisa jadi ada P yang kita tidak mau ada efek ya. Misalnya P biasa, isi misalnya maju bersama mencerdaskan bangsa. Nah, dengan seperti ini maka yang kena efek warna hijau hanya yang pertama, yang kedua itu tidak terkena efek warna hijau ya. Ini keuntungan kita menggunakan menggunakan selektor ya, menggunakan selektor. Jadi kita bisa membuat banyak kelas nanti yang kemudian digunakan di dokumen HTML-nya, dokumen HTML. Nah, kemudian kita lihat ada selektor ID ya, sama saja, tapi bedanya dia di sini menggunakan ID, misalnya isi. Berarti di sini kita menggunakan pagar isi. Seperti ini ya, color misalnya red, simpan. Oke, jadi ini hanya masalah satunya menggunakan selektor kelas, satunya menggunakan selektor ID. Nah, perbedaannya adalah selektor kelas itu kalau selektor kelas itu boleh dipakai berulang-ulang. Jadi misalnya seperti ini, kita buat lagi judul baru, dulunya Stikom, simpan seperti ini. Jadi dia bisa dipakai 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Kalau ID itu cuman bisa didefinisikan 1 kali ya. ID juga jarang digunakan untuk style, untuk CSS ya, lebih sering nanti digunakan untuk mengambil atau memberikan data ke HTML ya. Nanti di JavaScript kita bahas itu. Oke, jadi kalau kita menggunakan selektor kelas, berarti di CSS-nya kita menggunakan tanda titik ya. Kalau kita menggunakan ID, di CSS-nya menggunakan pagar ya, menggunakan tanda pagar. Oke, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.